Terpaksa pergi bertemu orang yang dipilih. Supaya pihak lain menyadari kesulitan sehingga mundur. Saya tidak bertemu dengan gadis cantik di depan. Ekspresinya terkejut, loh. Untung saja. Saya tidak bertemu. Aku langsung melepas jaketku. Menampilkan pakaian ketat Wang Zai di dalamnya. Dia mengangkat alis. Menyebar emas di atas kaki. Aku sudah bertemu dengan lawannya. Musim semi telah tiba. Semua hal menjadi populer dan bangkit kembali. Ibuku memaksa menikah. Aku hanya ikut-ikutan acara tembakan. Ibuku orangnya sangat baik di segala hal. Tapi dia terlalu suka membanding-banding. Sejak teman-teman bermain kartu mulai menjadi nenek-nenek secara bertahap. Ibu saya tampaknya tidak mengatakannya. Namun secara diam-diam dia cepat membicarakan pacar. Kalau bangun tiap hari, kalimat pertamanya adalah menanyakan apakah aku sudah menemukan pasangan. Saat kecil saya ingin memelihara anjing. Ibu saya tidak mengizinkan. Kini dia ingin memeluk cucunya. Dia belum memberi saya sampai berusia 25 tahun. Ia bahkan menyiapkan 10 kencan per minggu. Orang yang tidak mengetahuinya masih mengira saya berusia 55 tahun. Dia orang bersifat mudah marah. Aku memiliki sifat keledai. Untuk menjaga keharmonisan keluarga. Menghindari konflik antara ibu dan anak yang tidak perlu. Setiap kali bertemu, saya menikahi. Setiap kali kembali kosong tangan. Sebenarnya bukan karena pandangan saya terlalu tinggi. Intinya, penghubung pernikahan saat ini benar-benar tidak pilih-pilih bagi perempuan. Selama uangnya diserahkan dengan tepat. Meskipun orang mati, setiap kata yang dia ucapkan bisa membuatnya terlihat hidup. Tapi jika diambil keluar, semuanya dianggap penipuan terhadap pasangan pertemuan terakhir. Dia berkata, terdapat puluhan ribu karyawan di bawah tangannya saat membuka perusahaan. Hasilnya, ternyata dia memelihara lebah. Beberapa kali lalu ia memuji orang tersebut karena masaknya sangat enak. Namun ketika dilihat lebih dekat, masih saja layanan pesan antar saja. Saya beberapa kali lalu. Dia bilang tinggi 1,70 meter dan gemar olahraga. Hasilnya, dia sendiri adalah orang yang sangat menyenangkan. Dia dengan tegas dan bangga. Meskipun ia hanya tingginya 1,7 meter. Namun dia dapat melompat setinggi 1,7 meter. Kamu tidak seharusnya menjadi penjodoh. Kamu sebaiknya terjun ke penjualan piramida. Yang lebih aneh berada di belakang. Dia mengatakan bahwa orang jujur tidak banyak bicara. Ternyata pihak lain adalah seseorang yang berada dalam kondisi vegetatif. Tetapi dia sudah tidak banyak bicara lagi. Ini adalah satu-satunya kejadian yang paling absurd ketika tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengenalkan saya pada seorang pembunuh. Dan dengan berjanji setinggi langit menjanjikan bahwa ia akan sembuh. Sekarang tidak akan membunuh lagi. Di jalan yang kamu lihat, tidak ada siapapun yang membunuhku. Kesimpulannya, jika tidak ada orang, kredibilitasnya nol. Namun ibu saya tidak takut pada hal gaib. Seperti biasa ia mengatur kencan untukku. Sampai saat ini saya belum keluar. Dia di belakangnya tidak dapat menanggapi videonya. Tertawa dengan maksud tertentu. Anak laki-lakinya harus tampil lebih tampan. Kali ini tentu saja anak yang berkualitas. Saya menggerakkan sudut bibir menjadi ekspresi acuh tak acuh. Tampaknya, sebelumnya sang pencar pernikahan masih bisa menutup matanya sambil berdebat 2 kalimat. Kali ini bahkan tidak enak merasa harus mengeluh. Tidak ingin mengetahui selisihnya, masuk dan keluar di luar cakrawala. Saya dapat menutup mata. Ekspresinya kening berkerut. Ponselmu memakai beberapa titik. Saya melihat hari ini apa yang menjadi di antara saya langsung memakai pakaian saya keluar rumah menakuti arah potensinya. Dia tidak tenang. Aku mengikuti angin hitam. Menemani dengan celana panjang berwarna hitam. Aku melihat tatapan puas ibuku. Memutus telepon. Aku menampilkan senyum yang penuh makna. Kamu memiliki strategi yang baik. Aku menabrak dinding. Namun tidak berarti bisa membuat lawan mundur. Aku mabuk saat meregangkan jaket. Menutup kancing dengan erat. Secara samar muncul nuansa merah dan ia setuju untuk bertemu di kafe, tapi orang lain harus menolak secara tegas. Saya sudah kalah 7 atau 8 kali.
Setiap kali kopi itu harus diseduh pekat. Sehingga ketika saya minum, saya menatapnya. Hal ini membuatku merasa sendiri. Ketika saya datang, masih 5 menit sebelum waktunya. Dia mengirim pesan mengatakan dia sudah sampai. Secara otomatis saya menoleh ke sekeliling. Dari pengalaman, ia adalah orang yang bahkan penghubung pernikahan pun tidak bisa memaksa dengan hati bersih. Meskipun bukan yang paling jelek di seluruh toko. Setidaknya juga adalah yang kedua terburuk. Saya memeriksa sekeliling. Ada 2 wanita yang menjalani operasi plastik. Secara diam-diam juga ada seorang wanita cantik dengan siluet belakang. Bergaya memakai kemeja pink. Tubuhnya cukup baik. Saya baru saja berpikir untuk memilih salah satu dari 2 wanita operasi plastik itu agar memunculkan pesan di ponsel. Wanita yang sedang bertemu, matchmaking, berada di meja nomor 1. Saya mengenakan pakaian warna pink. Meja nomor 1. Saya mengangkat mata dan menatap ke arah itu, lalu melihat. Sekarang saja bayangan seorang wanita cantik tidak memutar kepalanya. Penampilannya sangat eksotis. Kulitnya berwarna putih dingin dan tatapannya saling bertabrakan. Dia sepertinya mengonfirmasi sesuatu. Mengangkat alis. Wah, betapa cantiknya. Aku benar-benar ingin menahan diri dan tenangkan pikiran. Saya diam-diam mendekat, duduk tanpa rasa terganggu. Dia memanjangkan tangan yang tipis dan simetris, menggenggam lengan bajunya dengan lembut. Menggulung lengan menjadi tampak luar biasa menarik. Sentuhan hangat seperti asap kayu mengalir. Aku menggigil seluruh tubuh. Cepat mengangkat cangkir kopi di depanku dengan keras. Sakit hingga kulit kepala terasa berdengung. Tiba-tiba rasa itu menyebar ke satu sisi. Agar dia mengetahui kesulitan dan mundur. Menyerahkan beban kepada yang lain. Aku maju menyerang terlebih dahulu. Berperan seakan sedang menilai. Gelar apa? Aku memang tidak menyukai yang memiliki gelar rendah. Nona jiwa sebelumnya. Dia bilang dia hampir lulus pasca sarjana. Aku pikir gelar sarjana pun cukup baik. Namun pada detik berikutnya, dia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Belum lulus SD. Sungguh, seolah pisau kecil menarik bokong. Membuatku terkesan. Menghela napas. Mungkin salahku. Aku merasakan ada bicara agak berpura-pura menyesal. Juga dengan mudah menyerahkan ijazah kelulusannya. Saya setengah percaya, setengah meragukan. Hasilnya ketika melihat beberapa kata, Doctor of Computer Science, dari Universitas Oxford, secara diam-diam, Siang Teng menabrak papan besi. Aku mengalihkan topik. Rumahku tidak ada. Keluarga banyak. Apakah mengatakan bahwa setelah menikah semua harus tinggal di rumahmu sudah berlebihan? Saya hampir tidak tahan sampai ibu saya mau menamparku ketika mendengar itu. Dari 3 generasi yang hanya 1 keturunan, bagaimana bisa ada 7 paman dan 8 bibi? Aku suka keramaian. Rumahnya terlalu banyak. Biasanya saya tidak pernah cukup tinggal di semua rumah. Saat berbicara, dia mengeluarkan sebuah tas plastik dari belakangnya. Banyak kunci. Tertawakan dengan keras, menggebu-gebu. Ada perasaan kacau seperti dengan 7 api hantu. Kamu memang kejam. Aku bersihkan tenggorokan. Aku hanya mempertimbangkan yang di atas 170. Kali terakhir orang itu bilang setinggi 1,7 meter. Hasilnya dia melompat. 3 sentimeter yang kamu laporkan palsu. Aku masih bisa memahaminya dengan susah payah. Jadi 1,7 meter mu malah melompat saja. Pun marah hingga bangkit. Mengatur ulang jejak pengukuran. Dia mendengar kata-kata itu. Menyudutkan sudut bibirnya. Sempit. Di matanya terpancar senyum. Posisi duduknya longgar. Tapi karakternya bersih. Saya sendiri. Apakah ia tinggi 1,7 meter? Saya tidak begitu jelas. Hasilnya, orang ini dengan tinggi 1,75 meter di depanmu bukanlah penjajah. Ada apa denganmu? Bagaimana kamu masih berani percaya? Dia dikatakan sebagai wanita berkualitas. Sungguh tidak ada cacat yang bisa ditemukan pada pihak lain. Mampu hanya menimbulkan kerusakan 1000 pada musuh. Dan merugikan diri sendiri 800.
Aku menggeram gigi-giginya dengan wajah tampak bersiap mati. Tidak ada jalan Yo. Benar saja, saya tidak akan menyembunyikan. Aku tidak akan tidur, semuanya sudah keras. Tidak disangka wajahnya muncul sedikit kejutan. Intonasi. Malas. Terlihat seperti tertawa namun bukan senyuman. Betul-betul kebetulan. Aku tak subur menemui lawannya. Tidak bisa. Hanya dapat melepaskan serangan besar. Aku menutup mata. Keluarkan jaket. Mengungkapkan pakaian ketat Wan Zai yang ada di dalam. Sekitar, tiba-tiba teringat suara tangisan bergantian. Aku tetap tenang. Suara dan nuansa belum hadir. Orang lain mengejekku karena terlalu gila. Aku tertawa pada mereka yang tidak bisa melihat lebih dalam. Saya mencintai pakaian ketat Wan Zai. Setelah selesai berbicara, aku menantikan menatapnya. Tapi itu sudah cukup aneh, ya? Dia terlihat agak aneh. Kemudian ia menampilkan senyuman indah namun tetap sopan. Secara diam-diam ia mengulurkan kakinya dari bawah meja. Satu sepasang kaki berwarna emas bersinar memukau. Dengan suara lantang berkata, "Aku juga mencintai emas." Chelsea, aku benar-benar tidak dapat menahan diri. Aku hanya pura-pura. Tapi ia terlihat seperti benar-benar mendengarkan. Bukankah kamu bisa mendengarkannya seperti ini? Tidak. Kamu hanya menerima bukunya kembali. Ada apa? Dia tampaknya sangat senang melihat penampilan saya yang berantakan. Dari kedalaman tenggorokan keluar. Berulang kali menunduk. Sambil mengolok-olok, menyatakan dua kata. Saya tidak bisa melakukannya, jadi saya mengencangkan jari-jari. Baru saja hendak mengambil ponsel, tiba-tiba berlari. Teleponnya berdering. Suara ibuku sudah cukup jelas, tidak perlu dinyalakan. Dengan speaker, semuanya terdengar jernih. Bagaimana hubungan anak laki-laki dengan? Anak ini memang sangat hebat. Di sana, itu hanya 2 kali bolak-balik yang tidak berbelok. Pada masa kecilnya, dia bergantung pada pertumbuhannya. Namun ketika tinggi, dia suka memaki orang lain. Kamu menampilkan dan memaksa orang lain melihat ke atas. Semakin saya mendengar, semakin terasa aneh. Semakin saya dengar, semakin buruk warnanya. Saat mendengar nada ibuku, rasanya seperti mengenali ibu. Bukankah dia diperkenalkan oleh penghubung pernikahan? Ibu saya berkata dengan sinis. Tidak bisa, ya. Dengan pandangannya yang menilai orang, semakin ia melihat. Mual lagi, mungkin. Juga sulit untuk dilihat. Begitu banyak liuruyan. Just, saat masih kecil, gadis tetangga di rumah baru saja kembali dari luar negeri dengan mulut. Perhatiannya menjadi pudar. Dalam otaknya, matanya semakin berat dan bergabung. Teleponnya diakhiri. Saya tidak berani percaya. Mengangkat mata tepat. Membuka sebuah sepasang mata yang penuh permainan. Dia mengangkat sudut senyum secara perlahan. Menurunkan suaranya mengatakan, "Saudara Bajie yang lama tidak bertemu kembali, terasa asing namun masih mendukung." Saya tidak bercanda. Jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, saya sungguh tidak akan berani bertemu. 10 tahun bisa membuat perubahan seseorang begitu besar. Saya mengenalnya ketika berusia 3 tahun, dan kami terpisah saat saya berumur 15 tahun. Dia selalu menampilkan keindahan yang tampak menderita. Karena lahir prematur, tidak tinggi badan, tipis dan lemah, jatuh saat angin bertiup. Selain itu, dia juga cantik. Kulit putihnya berlebihan. Tampak sepenuhnya seperti tiruan. Lin Daiyu. Aku pertama kali melihatnya pada musim dingin. Keluarga Tante Shiliu pindah ke sebelah. Rumah kami akhirnya memiliki tetangga. Ibu saya membawa hadiah dan mengajak aku meninjau ke rumah. Dari kejauhan, aku langsung melihat tante cantik memegang seikat kecil. Bagaikan gelang jade merah muda. Menutupi badan dengan bulu lembut. Mantel ini terlihat sangat hangat. Seolah-olah peri kecil dalam lukisan. Saya tidak sadar mengucap begitu. Adik perempuan yang cantik sekali. Adik perempuan. Tubuh kecilnya bergetar sedikit.
Bahkan tak dapat dipercaya. Tante cantik tidak bisa menahan tawa. Dia mengatakan sama usianya denganku. Bahkan memahatku selama 2 hari. Aku tiba-tiba memperbesar mata. Usianya 3 tahun dan usiaku 3 tahun tampak berbeda. Aku begitu besar satu saja. Apakah anak tante yang begitu kecil itu mahal? Mengapa toko ponsel saja mengirimkanmu begitu besar sambil berkata? Aku mengulurkan jari dan menunjuk sekali. Suatu waktu aku membuat diri saya marah. Dia bilang aku mengisi pulsa di toko ponsel. Semakin banyak yang diisi, akan didatangkan anak kecil. Ibuku bahkan datang dan melihat saya. Aku bisa pergi dengan mulutku, di tempat asli, ukuran besar cantik. Tante belum bicara. Adik perempuan membuka tangannya. Mengangkat kecil turun ke lubang biru. Lahir sebagai orang bodoh. Anda ditipu. Kami jelas dan saya di tong sampah menjemput satu saja. Bibi Liu. Ibuku dan mereka menatap satu sama lain. Dengan diam, dia menutupi wajahnya. Saya selalu percaya diri pada diri sendiri. Saya begitu pintar. Bagaimana ibu bisa menipu saya? Sehingga adik perempuan saya tertipu. Saya kemudian orang dewasa tidak menghitung orang kecil. Saya membungkuk dan menyentuh kepalanya. Tunjukkan kenyamanan itu tidak apa-apa. Kamu masih muda. Ditipu orang dewasa juga normal. Tidak tahu kata apa yang menembus titik sakitnya. Detik berikutnya, dia menutup bibir dengan ketat. Bingkai matanya memerah. Bulu matanya yang tebal dihiasi oleh peri. Aku tidak tahu harus bertindak apa. Tiba-tiba aku mengingat bagaimana ayah biasanya menenangkan ibunya. Aku maju, lalu mencium wajah adik perempuan saya. Dia menatap kosong sambil berkedip. Kemudian dia menutup mulutnya. Menangis teriak-teriak. Ibu. Dia bersikap nakal padaku. Satu persatu memeluk ibu saya. Aduh. Lihatlah matanya adikku. Aku bermain dengan diriku. Aku merasa tertekan dan menggeleng. Aku diam-diam menutupi bokong kecilku. Semuanya berakhir. Kembali ke rumah dan akan dihukum lagi. Rumah ibu saya tidak ada. Namun dia hanya mengizinkan Su untuk makan 1 mangkuk. Bukankah lebih baik menampar dan memakan 1 porsi? Bisa kenyang. Biasanya saya harus makan 3 mangkuk. Tapi mungkin itu karena mutasi genetik. Saya lebih tinggi daripada teman sebaya saya. Pergi ke rumah sakit untuk memeriksa dengan dokter. Saya hanya sedang dalam fase pertumbuhan dini. Tubuh tidak bermasalah. Selain ukuran makan yang sangat besar. Ibuku bicara dengan tegas dan tulus. Anakku patuh. Kita makan sedikit saja. Pertumbuhanmu begitu cepat, sungguh menakutkan. Menyebarkannya, siapa yang sanggup percaya bahwa kamu hanya punya 3 mulut? Pernah berusia 5 tahun, masih hampir sama. Aku merasa tersakiti. Tapi aku lapar. Namun jika kamu sedang makan, adakah teman kecil yang mau bermain denganmu? Ya. Mereka pikir saya adalah teman besar dan mereka tidak bermain denganku. Namun tidak apa-apa. Sekarang datang seorang adik perempuan kecil. Saya main dengan dia seperti ibu, adik perempuan begitu kecil. Benarkah? Karena dia makan sedikit. Ibu saya ragu sejenak. Kelahiran prematur juga dianggap sebagai tubuh ibu. Nutrisi tidak terserap cukup juga dapat dianggap, kan? Baiklah. Saya mengerti. Aku memikirkan bahwa adikku masih dibuat menangis olehku hari ini. Aku akan diam-diam pergi ke kamar tidur. Teman baikku, Dou-Dou, menggendong sambil berpelukan menuju dinding sebelah. Membelai sambil berpelukan menuju bawah Dou-Dou, ibu babi flower-flower di sebelah. Tiba-tiba hampir mati saat lahir. Aku memeluknya. Kembali. Memberinya susu bubuk setiap hari. Sekarang hampir 1 bulan. Berselaput putih-putih dan kuat mengikuti saya. Aku mengetuk pintu. Ini Pak Liu, Pak Liu. Pintu yang saya buka. Aku berkata aku datang mencari adik perempuan untuk bermain. Saudara laki-laki Yanyan sudah mencari kamu untuk bermain. Adik perempuan masih marah. Saat melihatku, dia mulai menangis lagi.
seperti keran air. Ah! Aku menggunakan tangan kecil untuk menepuk wajah. Air mata di wajah. Saudari kecil? Maaf. Jangan menangis. Saya mengirimkan teman baikku, Doodu, ke pelukanmu, lahir dengan dengkuran. Menarik perhatiannya. Segera menghentikan air matanya. Saya membuka resleting jaket bulu. Mendorong keluar Doodo. Menyerahkan kepadanya. Tetapi kau lupa bahwa Doodo memiliki separuh darimu, kan? Dia tersandung sekali. Mundur 2 langkah. Bergerak goyang. Terguling dan duduk di tanah. Mulutnya mengkerut. Seperti bebek kecil. Matanya tampak hendak menangis. Aku segera menutupi mulutnya. Dan memperkenalkan sahabatku kepadanya. Ini Doodo. Dia menghisap-hisap hidungnya. Dengan lembut memetik ekor Doodo. Apakah ini hewan peliharaan yang kamu beri padaku? Aku mengangguk lalu menundukkan kepala. Ibu saya bilang maka lebih banyak. Cepat tumbuh. Setelah dia tumbuh dewasa, dia bisa membuat sup rebus kukus, panggang, dan sayur untuk adik perempuan. Kamu nantinya makan lebih banyak, pasti lezat. Sambil berkata, aku tak bisa menahan diri, memuntahkan sedikit air liur. Dia menarik ekor Dudu. Diam-diam menyembunyikannya di belakang tubuhnya. Melihat saudari kecilnya menerima Dudu. Aku miringkan kepala dan bertanya, kamu sudah memaafkanku? Dia mengangguk. Kita sekarang sudah jadi teman baik, ya? Dia menekuk leher dan memalingkan wajahnya. Siapa-siapa ingin menjadi teman baikmu, ya? Baiklah. Bagaimana saya memanggil ini? Bersama istri. Lagi menendang suami. Tidak apa-apa. Saya akan datang lagi besok untuk bertanya padamu. Setiap hari saya pergi mencari saudara perempuan saya. Tanyakan apakah dia mau melakukan. Teman baikku juga menempatkan ibu sebagai aturan. Saya hanya dapat memakan 1 permen susu setiap hari dan memberikannya padanya agar dia makan gula. Adik perempuan sudah makan. Adik perempuan bilang dia mempertimbangkan ibu tertawa. Saya sejak kecil sudah memiliki potensi menjadi anjing pelicin. Saya tidak mengerti apa maksudnya, anjing pelicin. Namun ayah selalu dengan bangga mengatakan. Pada saat itu karena ia terus memeluk tanpa henti. Akhirnya ia menikahi ibunya. Kalimat yang sering dia ucapkan di bibirnya adalah, anjing pelicin akan memiliki segalanya pada akhir. Karena itu, anjing pelicin dianggap baik. Saya bangga, cukup ganas. Terima kasih ibu memuji saya. Ibu saya tertawa sehingga air mata mengalir. Aku juga tidak mengerti apa yang dia ketawakan. Sebenarnya aku sangat pintar. Saudari perempuan saya adalah temanku yang paling cantik yang pernah kukenal. Dan menjadi teman baik dengan dia. Ini akan membuatku terlihat bergengsi. Selama 1 bulan terakhir, saya seperti biasanya membawa permen susu untuk bermain dengan adikku. Tanyalah kepadanya apakah ia ingin menjadi teman baikku. Namun, dia menelan air liur sambil melambaikan tangan, menolak dengan menutup mulutnya dan wajah penuh rasa sakit. Maaf. Kita sudah menjadi teman baik sejak dulu. Saya tidak seharusnya menipu kamu. Gigi permen susu yang menusukku. Sangat sakit. Ibu aku menyusut kembali. Minta menipu kamu lagi gula menusuk dia, lalu mohon sarang menusuk bambu tumis daging. Aku terkejut selama setengah jam. Adik perempuan. Bagaimana saat berbicaramu bisa bocor? Dia tidak mau mengambil air. Menunjukkan celah gigi yang bocor. Terlalu banyak menusuk gula membuat gigi saya retak. Aku menarik napas dingin, sangat menakutkan. Untungnya dibandingkan dengan gula. Aku lebih suka makan daging. Apakah tumisan daging dengan talas bambu yang dibuat oleh saudara perempuan itu enak? Berbanding dengan kakak perempuan yang tidak makan apapun karena pemilih pilihannya. Ibu saya mengatakan saya suka makanan. Makan segala sesuatu. Sampai bahkan ingin mengisap kue di pinggir jalan untuk merasakan perutnya. Saudari perempuan lebih suka menyakiti sampai membuatnya menangis. Mataku bersinar.
Sangat ingin mencicipi wajah kecilnya yang melipat menjadi satu. Apakah kamu bodoh? Itu 4 kali memukulmu. Baik. Saya tidak akan mencobanya. Saya tahu seperti apa rasanya. Seperti hidangan rebus merah 2 bazi. Semua menjadi bunga bokong. Setelah menjadi teman baik dengan adik perempuan, aku tak dapat menahan diri untuk memamerkan. Jadi saya membawa adik perempuan ke taman untuk mencari mereka. Kalian tidak mau menjadi teman dengan saya. Saya juga tidak ingin bermain dengannya. Lihat temanku yang lebih manis dari kalian semua. Namun saya belum sempat berbicara. Mereka menunjuk ke saudari perempuan kecil itu. Mengapa dia muncul kembali? Mereka menindas teman baikku. Saya mengernyitkan wajah dan hanya menarik tangan adik perempuan itu. Mereka melihat situasi lalu mundur. Menunjuk pada saya dengan wajah tak yakin dan bertanya padanya. Jadi orang kuat ini adalah teman baik yang kamu bicarakan? Saudari perempuan itu menegakkan dada. Sangat sombong. Betul. Jika kalian menindas saya, dia akan menusuk kalian. Dia dapat menusuk 3 anak sekaligus. Seperti mengganggu pembicaraan. Seperti yang dikatakan dalam buku, singa palsu meniru kekuatan harimau. Dia juga ketakutan sehingga wajahnya memutih. Saya terkejut. Saya hanya makan 3 mangkuk nasi sekaligus. Bagaimana ini menjadi memakan 3 anak? Saya maju untuk menjelaskan bahwa mereka takut akan serangan brutal tersebut. Berteriaklah. Jangan datang. Maaf. Kami tidak akan memperlakukannya lagi di masa depan. Kemudian dia lari secepat asap, angin menjadi tenang. Dia dipanggil, saudari perempuan, dan ditendang di kaki. Menepuk-nepuk punggung saya. Menghibur. Tidak masalah. Mereka tidak bersama. Bersama sepanjang hidup. Teman baik. Pada siang hari ini, saudara perempuan saya membawa mangkuk kecilnya dan datang menemuku untuk makan bersama. Dia berkata, "Sekarang bukan teman baik." Aku mengangguk. Maka, bisakah Anda membantu saya makan sedikit? Kenapa? Makanan saudara perempuanku terlihat sangat lezat. Aku menelan air liur. Tapi aku teringat apa yang dikatakan ibu. Makan lebih banyak. Maka kamu bisa makan lebih cepat. Saudara perempuanku terlalu pendek. Harus makan lebih banyak. Aku sangat bingung. Dia menarik tangan saya dan menggoyangkan tempat tidur. Tidak dapat dihabiskan karena terlalu banyak. Kita tidak boleh membuang-buang makanan. Kamu adalah teman baikku. Tidak bisa membantu aku menguranginya sedikit. Ibu juga mengatakan, tidak boleh membuang-buang makanan. Jadi, aku menurunkan kepalaku. Mengunyah makanannya dengan mulut besar. Tidak melihat adikku menoleh wajahnya. Menutup gigi yang bocor dengan tangan, dia tersenyum diam-diam. Wajah penuh kemenangan. Kemudian, setiap kali adik datang untuk makan, memesan dan membawa mangkuk kecil untuk menemui saya. Kami duduk di atas bangku kecil. Di halaman, kami berjemur sambil makan. Setiap kali adik membawa mangkuk kosong setelah makan. Saat kembali, dia dipuji karena senang. Saya juga senang. Ibu dan Tante Liu sangat terhibur. Mengatakan kita sudah bijaksana. Akhirnya telah tumbuh dewasa sehingga bisa makan sendiri. Sampai suatu hari di tengah siang, saya sedang mengambil nasi dari mangkuk adik perempuan saya. Dia duduk jongkok di tanah bermain. Semut berteriak keras, yang mengguncangnya sehingga dia terjatuh dan duduk di tanah. Ibu saya dan Tante Liu masing-masing mengambil 1 helai bulu ayam dengan ekspresi marah. Ibuku, Fen. Kamu akan mati. Ibunya Liu Ruyan, kau akan mati. Ibu saya berkata, tak heran aku semakin kuat. Saudari perempuanku hampir kurus. Tidak ada lagi perasaan. Makanan itu semua masuk ke dalam perutku. Mereka saling menatap dengan kesepakatan. Satu pandangan. Bawa kakak kami pulang. Keesokan harinya, aku dan saudara perempuanku sama-sama menutupi bokong yang dipukul. Melihat satu sama lain di balik jendela.
Sejak itu kehilangan kebebasan makan. Suatu hari hujan turun begitu besar. Aku dan adik perempuan bermain di halaman sebentar. Seluruh tubuh kami basah. Bibi Liu menggendong adik perempuan. Ibu menahan saya sambil berkata, "Nanti saya akan memukul. Sambil itu, kamu harus membawa kami ke tempat mandi. Ganti pakaian." Aku menatap tangan ibuku. Memeluk Tante Liu. Adik dengan kepala besar dan adik kecil mandi bersama. Di televisi, mereka bilang teman baik seharusnya melakukan semua hal bersama. Adik kepala bergoyang seperti gelombang drum, berusaha menolak keras tidak boleh tidak boleh. Aku perempuan. Kamu laki-laki. Kemudian saya menangis sangat sedih. Menurut ibuku, saya biasanya menangis sangat mengganggu. Tapi pada hari itu saya menangis tanpa suara. Seperti orang tua yang sudah wafat. Sedih sekali. Membuatnya ingin memukul saya bahkan tidak enak hati untuk melakukannya. Keluarga Ibu Liu sangat menyukai. Saya melihat diri saya sedih. Tuan Liu mengajakku untuk menikahi Liu Ruyan nanti. Dengan begitu, saya bisa menghabiskan hidup bersama dia. Saya menangis lebih keras. Terlalu lemah. Aku tidak mau meminangnya. Jadi, saya meminangmu. Dia menggunakan tangan kecilnya untuk mengusap sudut mataku. Ekspresinya serius pun cukup. Aku langsung tidak lagi menangis. Ayahku di samping itu tertawa-tertawa. Nanti akan meminang saya. Kita juga bisa terus menjadi teman baik selamanya. Saya sangat senang. Kabar bahwa pasangan suami istri akan pergi berjalan-jalan di taman pada malam hari. Saya membawa ke taman untuk jalan-jalan, adalah seekor babi kecil berbunga bernama. Orang-orang yang sedang berjalan di luar bulan lalu melihat kami dan mengatakan bahwa kami adalah. Saya belum pernah mendengar kata ini. Pun tidak. Tapi dia mengatakan bahwa dia pernah melihat orang lain. Itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Kata. Jadi saya akan menjadi. Pangeran Liu Ruyan berkata. Maka saya hanyalah pejalan biasa bagi putri kerajaan Tubi. Menampilkan kepala sekolah seolah-olah memotong babi. Karena alasan ukuran tubuh. Saya mengamati bahwa Liu Ruyan tampak seperti orang yang mau menindas. Tampaknya dia diperlakukan dengan buruk. Jadi orang tua tidak merasa aman. Taman kanak-kanak kita adalah karakter pribadi yang dipesan di rumah. Sampai siswa pelatihan sekolah dasar pergi meninggalkan pandangan orang tua. Liu Ruyan benar-benar seperti kuda liar yang terlepas dari keramba. Membuka sepenuhnya sifat asli. Ketidakku mencintai belajar bersifat tersirat. Dia hampir menuliskan ketidakkaujarannya pada wajahnya. Padahal itu sama, itu uang saku. Saya memiliki perlengkapan tulis lengkap. Dia bahkan tidak punya tas buku. Mengambil penghapus yang tidak dibutuhkan teman pemeriksaan. Sisa satu lembar draft saya digunakan. Hanya bisa menggunakan satu agendas seminggu 58. Mereka mengundang saya makan setiap hari. Notebook seharga 5 yuan 8, mata saya tak berkedip. Saya bersedia mati sekalipun tidak membeli, bahkan tidak menontonnya. Fokus satu saja. Selama bicara tentang belajar, uang tak ada. Pada masa itu populer menggunakan notebook untuk membuat nanas besar dan lacak besar. Dia enggan membeli notebook. Jadi dia merobek semua bukunya. Menumpuk seluruh sebuah laci. Kecuali takut dipukul dengannya. Ia juga ingin merobek bukuku. Pada saat itu aku baru benar-benar mengerti. Mengapa Tante Liu setiap kali marah kepada orang lain dengan gaya menyerupai anjing. Penampilannya yang tenang dan damai terutama berperan sebagai bentuk estetika. Namun kepribadiannya tidak ada hubungannya sama sekali. Dia berpikir, aku menggunakan kekuatan. Kami berbaring di tengah-tengah anak-anak besar sambil bermain monodot. Setelah bosan bermain kartu perak. Kemudian dijual sekunder kepada orang lain. Bahkan di bawah dorongan darinya. Kita melarikan diri dari pelajaran untuk menangkap cacing tanah. Diam-diam memanjat pohon dan meraba ikan. Kemudian, pohon keberuntungan di kantor kepala sekolah hanya tersisa satu tiang terang. Ikan mas kecil yang kami pelihara juga terbunuh oleh kemarahan. Dua kepala sekolah mengatakan, jika tidak dilihat bahwa dia terlalu imut, sudah seharusnya dipukulkan.
Baju kami sehari-hari tidak kotor. Tapi hanya robek. Ibu saya suatu saat meragukan bahwa saya tidak pergi ke sekolah. Sedangkan itu adalah partisipasi dalam operasi pasukan khusus, guru menemukan kami berdua. Dia bertanya kepada orang tua kami apa yang mereka lakukan. Dia bilang menambang. Aku mengatakan bahwa guru yang memelihara babi menghibur kami. Bekerja itu paling mulia. Dia menyentuh kepala Liu Ruyan. Dia mengeluarkan 2 formulir permohonan kemiskinan. Liu Ruyan tampak bingung. Guru. Kami menggali tambang batu bara pribadi di rumah kami. Guru ingin berkata namun terhenti. Ingin menyerahkan formulir itu kepadaku. Guru. Di rumah kami ada 300.000 babi. Guru terlihat canggung. Dengan diam, dia meletakkan formulir permohonan di samping. Kami setiap hari tidak bekerja dengan seharusnya di sekolah. Meskipun disembunyikan dengan baik. Akhirnya karena 1 lembar nilai yang mengungkapkan skor penuh 100. Saya mendapat nilai 50. Dia mendapat nilai 25. Awalnya, dan ibu saya masih akan datang ke sekolah untuk rapat orang tua. Terus berulang kali, siapapun tidak mau datang. Mereka saling menolak. Berkata, setelah itu, adalah anggota keluarga Wu. Biarkan ibuku pergi. Ibu saya berkata, saya juga nanti akan memanggil Tante Liu dan ibu agar dia pergi. Akhirnya semakin marah ketika mereka berpikir. Katanya, bukan hanya satu keluarga yang tidak masuk pintu. Mereka langsung memukul saya tanpa pandang bulu. Pada masa sekolah menengah pertama. Terakhir, guru seni mengorganisir pertunjukan sehingga kami naik panggung dan menunjukkan bakat. Erhu yang saya pelajari adalah guru Suona yang saya pelajari minta ganti bakatnya. Saya pikir tidak ada pilihan lain yang dapat tampil di atas panggung. Jadi tetap main komedi pendek saja. Tema yang akhirnya diputuskan adalah Gao Lao Zhuang. Skrip, Qi Jing, saya yang telah diubah. Mengenai masalah pembagian peran. Kita berdua bertengkar. Tidak mau sekali memainkan Gao Cuilan. Aku meminta dia menatap cermin. Di mana dan Ju Bajie berpisah. Aku lebih tinggi dari kamu, lebih berat dari kamu. Dan juga lebih kuat dari kamu. Dia marah sehingga alisnya cepat terjumbai menjadi simpul mati. Jika kamu tidak setuju, maka kami hanya bisa menyanyikan Little Widow Going to the Grave. Wajahnya berubah, ya? Tentu saja dia dapat setuju. Masih ada alasan lain. Aku memberitahu dia. Kita hanya menampilkan satu bagian. Namun kenyataannya ada 2 segmen. Pada hari pertunjukan. Di atas panggung ada Jia Shanjie. Di bawah panggung terdapat kerumunan orang yang ramai. Liu Ruyan juga akan berteriak bahwa Liu Cuilan sedang digoda oleh 2 pejabat. Saat itulah ia benar-benar putus asa dan panik. Aku, Lao Ju, bukan aku. 2 hari yang lalu, Panglima Peng turun dari langit. Mengangkat ember. Menyebab petugas pemerintah. Penampilanku yang tampan membuat Gao Cuilan menganggapku terobses. Namaku Ju Bajie, boleh tanya, gadis dan keluarga Ming He tinggal di mana? Dia memegang pisau tajam, setengah menutupi wajahnya, berbicara pelan. Negara Usizang, Desa Tua Gao, Gao Cuilan memainkan peran Air Lao Ju yang menuntun gadis itu pulang ke rumah. Dia setengah berbaring di tanah sambil berkedip. Menunjukkan bahwa kakak Bajie saya baru saja memutar kakinya. Di bawah panggung terdengar tawa besar. Tangan yang dia sembunyikan di lengan bajunya. Yang hampir merusak sudut baju karena rasa malu. Saat latihan rahasia, dia menolak bagian dialog yang tidak cocok dengan cerita aslinya. Saya tuduh dia tidak memahami sketsa komedi. Memandang dia begitu saja. Ketika dia berlatih. Berapa banyak yang ditampilkan dalam sekejap. Membawa sedikit perasaan pribadi. Perasaan tidak menyentuh dada, saya bersemangat meremas tangan. Hehe, aku, Lao Ju, sangat kuat. Lalu aku menanggung gadis itu dan berjalan. Dengan mudah memikulnya di atas punggung. Di belakangku terdengar musik yang akrab, ding 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 ding.
Aku berputar di sekitar panggung 2 kali. Semakin putar semakin kuat. Suara tepuk tangan di sekeliling bergema naik turun. Suasana penuh keceriaan. Dia menanamkan kepalanya dengan erat di pangkal leherku. Tidak mau mengangkat kepala. Dari wajah kemerahan sampai ke pangkal telinga. Suara penuh rasa malu. Jangan putar lagi. Cepat turun. Saya berhenti di belakang tirai. Namun, suara musik tidak berhenti. Di layar besar malah muncul narasi Gao Cuilan. Membuat Engong Ju Bajie jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah bergaul. Menetapkan seumur hidup. Kedua orang ini menikah malam ini dan mempersembahkan kisah cinta. Namun, Ju Bajie terlalu bersemangat. Menutup kamar tanpa memeriksa minum berlebihan. Alkohol bahkan membuat semua orang di hadapan mengungkapkan diri sebenarnya. Di sekelilingnya tidak hanya berubah menjadi merah meriah seperti Liu Ruyan. Saat menyadari ada ketidaksesuaian, sudah menjadi basah. Saya menekan dia paksa ke atas bangku. Saya mengambil pita merah dari tangan saya. Dia dengan kaku menarik tanganku. Ekspresi wajahnya belum pernah ada sebelumnya. Panik dan tak percaya. Kamu sudah mempercayai. Saya tidak akan berakting, biarkan saya pergi. Suara BED datang terlambat. Kamu juga tidak ingin kelas kita menempati posisi terendah, kan? Saat dia tenang. Saya dengan cepat menutup kepalanya. Kemudian memakai kain tiruan. Topeng kepala babi custom. Dengan mudah saya mengenakan jubah merah. Tirai di atas panggung dibuka kembali. Melihat penampilan saya. Di bawah panggung terdengar sorakan yang kuat. Pada saat itu, musik dipotong menjadi sederhana di atas dan jatuh ke bawah. Ju Bajie, Ju Bajie, Ju Bajie, hatinya tidak buruk. Ju Bajie yang lucu dan menggemaskan, yang saya ungkapkan, terkejut oleh mata air Willow seperti asap. Keputusasaan yang menghancurkan memunculkan sebuah kata pengganti. Sungguh sebanding dengan penampilan memukau. Aktor berpengalaman hanya menginginkan efek ini yang cukup realistis. Saya berdiri di ujung jari dengan kepala babi dan menangis keras saat melangkah maju. Dengan suara penuh semangat saya berteriak. Saudara Baji dari Cuilan datang. Dia secara tak sadar mundur 2 langkah. Belakangan ia berlari dengan langkah tergelincir dan aneh. Jangan datang ke sini. Dia menghilang. Mengejar. Semua area menjadi berantakan. Dia pun menggapai sayap dan terbang ke selatan. Seiring akhir musik. Saya mengejarnya. Berlari sampai di belakang tirai. Penonton di bawah panggung tampak masih ingin lebih. Para pemimpin yang duduk tertawa bersama menjadi satu kelompok. Hahaha, ini emang harta berharga. Kemudian kelas kami meraih juara pertama dalam kompetisi. Video pertunjukan kami bahkan sudah dipublikasikan di daerah. Pembawa acara stasiun televisi memberikan komentar. Kami berdua, salah satunya memerankan Ju Bajie dengan semangat yang tak bisa ditahan. Satu pedang tinggi, cantik, cembung, malu, terkejut. Perbedaan tingkat tinggi yang tepat. Teman-teman di sekolah melihat kami datang dan tertawa. Liu Ruyan di bawah ini memiliki sifat yang sama dengan saya. Akibat Liu Ruyan bersemangat beberapa hari tidak ingin berbicara denganku. Jadi, dia tidak pergi belajar. Aku juga ikut belajarnya. Saya lupa dia sudah berpengalaman. Aku bilang perutku sakit. Akibatnya, aku membawa diriku ke rumah sakit. Aku memeriksa dokter sampai kemana. Aku mengatakan bagian mana yang sakit. Dia bertanya apakah aku dulu merasakan sakit di dada. Aku juga memikirkan itu lalu mengangguk. Diri saya langsung ditekan di atas meja operasi. Saya baru menyadari betapa besar masalahnya. Tapi sudah terlambat. Saat saya bangun dari anestesi, saya melihat Liu Ruyan duduk di samping tempat tidur. Melihat saya dengan tatapan yang sangat rumit. Dia berkata lembut, "Kamu tidak boleh menjadi pilot angkatan udara ke depan." Pada hari itu, saya mendapat pengampunan dari Liu Ruyan. Tapi sejak saat itu saya kehilangan pria saya. Pria? Mungkin karena dia takut saya tidak dapat berpikir lagi. Liu Ruyan tetap di samping tempat tidur, merawatku selama 1/2 bulan. Lebih perhatian daripada ibu saya. Liu Ruyan tubuhnya berkembang lambat.
Namun dia memiliki kepintaran yang lebih matang dibanding saya. Tunggu sampai ia benar-benar memasuki masa remaja. Hanya nanti ia akan mengerti mengapa setiap kali orang lain menyatakan bahwa Liu Ruyan harus menikah denganku. Wajahnya merah marah dan lehernya tebal. Kata-kata lelucon antara dua orang saat kecil. Ternyata hanya saya yang menjadi nyata. Jadi saya bilang kepada ibu saya tidak ingin menikahi Liu Ruyan. Ibu saya bercanda menanyakan, apa tampilan yang saya sukai? Tubuh bagus dan nilai baik. Kemampuan memasak baik. Bagaimanapun saya tidak suka seperti dia. Saya menghitung satu persatu dengan jari. Setiap barisnya berbeda dari Liu Ruyan. Saya sengaja. Kenapa ia setiap kali bersikap sangat enggan? Membuat saya terasa begitu buruk. Ternyata dia sejak awal berkata ingin menikahi saya. Namun saat membuka pintu, ia berdiri di luar. Matanya penuh dengan kesedihan dan luka. Suaranya marah tanpa kepenatan. Ternyata saya salah melihatmu. Selama ini semuanya ternyata salah. Keesokan harinya Liu Ruyan datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia berkata, Tante Liu dan Paman Liu akan pergi ke luar negeri untuk bekerja sama. Kemudian ibu saya memberitahu saya. Sebenarnya ia bersengket dan berteriak. Biarkan Tante Liu membawanya untuk merawat tubuhnya, Liu Ruyan. Biarkan saya menunggu dan melihat. Dia berkata, 30 tahun di sebelah timur sungai, 30 tahun di sebelah barat sungai. Ia juga menghina saya dengan mengatakan bahwa saya berdarah dingin dan kejam. Mengatakan bahwa saya menilai orang dengan sikap rendah. Saya langsung memblokir semua kontaknya di tempat itu. Tahun itu, kami berumur 15 tahun. Menunggu sepertinya sudah lama, 10 tahun menunggu. Tidak hanya amarahnya hilang. Saya hampir melupakannya. Memandang orang yang ada di depanku. Tampilan wajahnya tetap seperti biasa. Namun kepribadian dan postur tubuhnya berubah total. Dari tipi yang bisa saya pukul menundukkan 5 orang sekaligus. Sampai satu pukulan mampu menundukkannya 5. Saya memang sedikit berlebihan. Bercanda gila di depan kenalan. Meskipun kulit wajahku tebal. Sekarang juga tidak bisa menahan rasa panas. Tidak heran ibu saya begitu aneh. Sudah saya diingatkan berkali-kalinya untuk tampil lebih menarik. Semua orang tahu. Hanya saya yang merupakan orang Mongolia. Saya menekan telinga dan tersenyum canggung, lalu berkata, Ah, sudah lama tidak bertemu. Dia menghela napas ringan. Memang jika lebih lama lagi, dia akan lupa saya. Saya tersedak. Anak ini memang menyampaikan kebenaran. Maka kenapa kamu tahu bahwa aku yang datang hari ini? Bagaimana aku jadi memakai pakaian seperti ini? Tidak ada cara. Putri yang bersumpah mengikuti estetika pangeran tanah kura-kura. Jadi aku tidak perlu mengacaukan sendok di cangkir kakinya. Kamu juga dipaksa datang ke pertemuan perjodohannya. Kita sama-sama orang-orang terlantar di ujung dunia. Saat kecil, kita dipukul bersama. Tumbuh dewasa, kita didorong untuk menikah bersama. Ternyata dia mengucapkannya begitu saja tanpa memikirkannya. Tentu saja tidak aku yang bersetuju secara sukarela. Aku bernafas sejenak. 30 tahun sisi timur sungai, 30 tahun sisi barat sungai. Lihat bagaimana saya sekarang. Dengan berkata demikian, ia memperlihatkan tubuhnya yang sempurna. Bukan saudari. Kamu sudah menahan napas 1 kali. Menahan selama 10 tahun. Mungkin saja kamu hanya menunggu hari ini, ya? Saya mengamatinya setengah hari. Sungguh tidak tahu kalimat berikutnya. Harus berkata apa? Ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi apa? Saya akan pulang dulu. Kita makan di mana nanti? Ada 2 suara, satu di depan dan satu di belakang. Dia mengernyit. Dia berkata tidak senang. Bukankah begitu? Pasangan perkenalan diganti menjadi saya. Kamu bahkan tidak mau mengikuti proses apapun. Aku akan jujur. Proses beberapa ini sudah berakhir di sini. Saya melakukan serangkaian operasi. Jangan bahkan bicara tentang makan. Sisi lain tidak memarahi saya. Itu sudah dianggap sebagai keuntungan. Mampu keluar dari kafe dengan layak adalah harapan terbesar saya.
Saya tidak tahu apa lelucon yang membuatnya tertawa. Dia melengkungkan sudut bibirnya. Terlihat sangat bahagia. Mereka bisa membandingkan dengan saya selama bertahun-tahun. Kepercayaan dirimu tidak berubah sedikit pun. Dia memikirkan apa setelah kematiannya tiba-tiba. Jika kamu mau pergi, pergilah saja. Bagaimanapun juga aku tidak bisa menahanmu. Pada saat itu aku hanya harus memberitahu ibuku. Kamu tidak menyukai aku lagi. Dia menunduk mendekat dan mengedipkan mata. Kamu juga tidak ingin dituduh oleh Tante Wu, kan? Aku tidak meragukan sama sekali. Jika ibumu mendengar bahwa aku tidak menyukai permainan sempurna yang dia anggap ideal. Saya bisa pada usia 25 tahun mendapatkan hidangan tumis bambu muda dari ibu kandungmu, anggap itu kasar. Saya mengumpat sambil naik ke dalam mobilnya. Jika dapat menebaknya lebih awal. Saya lebih suka dipukul oleh ibuku. Dan tidak akan pergi bersamanya makan. Setelah selesai makan di restoran Jepang, dia membawaku sampai pintu rumah. Telepon kami berdua berbunyi serentak. Suara Tante Liu dan ibu saya bersahutan teriakan. Liu Ruyan, kamu akan mati. Berubah menjadi sosok hantu itu. Wu Fen, kan? Kamu akan mati deh. Berubah menjadi sosok hantu itu. Secara naluriah, ia menoleh dan melihat ketakutan serupa di mata lawannya. Bibi Liu. Ibu saya melihatku pulang dan tidak memotongmu. Di antara ribuan ucapan senang atas nasib burukku dan ejekan teman-teman yang dikirimkan padaku. Dengan susah payah menemukan sumbernya. Ternyata, saya dan Liu Ruyan sedang makan, namun kami direkam secara diam-diam. Video yang diambil diposting oleh pengguna antusias ke suatu platform video pendek. Dalam beberapa jam saja jumlah suka telah melampaui 1 juta. Di dalam video, kita berdua saling menolong sambil berjalan menuju mobil sport terbuka merahnya yang memikat. Aku makan berlebihan. Dia karena sepatunya tidak cocok. Lampu terang menampilkan kemeja Chelsea emasnya dan pakaian ketat merah wansai saya, kamera resolusi tinggi pada beberapa detik terakhir. Mereka juga sengaja memperbesar wajah kami berdua. Area komentar sangat ramai. Di zaman sekarang, apakah semangat juga harus ada batasan? Mobil mewah, pria tampan, wanita cantik tidak mainstream. Satu video menggabungkan banyak elemen. Kenapa tidak mengundang saya untuk bergabung? Apakah karena saya belum cukup semangat? Saya, anjing tanah, merenungkan bagaimana saya bisa menemukan hal secepat ini? Apakah dunia luar sudah berkembang menjadi seperti ini? Bersemangat? Ya. Tidur lagi. Gigi itu terasa agak panas. Terlihat dingin, dingin. Saya tertawa terbahak-bahak sampai perut sakit. Mengapa harus tertawa? Dia benar-benar sangat tidak beretika. Aku hanya tertawa di dalam selimut. Aku membuat diri terlihat memalukan. Keraguan dan keanehan setelah bertemu kembali telah hilang. Dituliskan di belakang kepala saya. Aku benar-benar tidak dapat menahan diri. Menggeram? Berteriak? Seperti asap? Semua mengeluh tentang keinginannya untuk makan. Mereka juga mengeluhkan bahwa ia mengemudikan mobil yang sangat mencolok. Wanita itu, merasa cemas, menyentuh hidungnya. Matanya berkelip. Berbicara pelan tanpa panik. Apa? Tapi ini bukan kali pertama tampil di televisi. Tenang-tenang. Aku akan kehilangan muka. Namun ibu saya dapat menebak hanya dengan jari kakinya. Mengapa setiap kali aku berjumpa orang untuk perkenalan cinta tidak berhasil? Kali ini dia jelas ingin memfasilitasi. Jika kami berdua karena saya satu pihak saja yang gagal. Aku pulang tidak hanya akan dipermalukan. Dan juga mungkin akan dipukul. Yang lebih menakutkan adalah perkenalan cinta di masa depan seperti banjir. MAD tidak dapat tenang. Saya dengan cepat meregangkan tangan dan menarik pakaiannya. Karena saya tidak menahan ayam. Dia tidak berusaha. Wajah wanita yang indah. Tampak di depan mataku. Dahi diperbesar dan saling bertabrakan. Adakah sesuatu yang lembut bersentuhan dengan bibir? Ekspresi wajahnya seketika tidak sempat berpikir. Aku menjerit karena menangis. Kamu akan mati, ah. Detik berikutnya, tangan hangat menyentuh sudut dahi.
Tenaga lembut dan sedang. Dengan aroma jeruk yang ringan. Suara wanita penuh keputusasaan. Ya, ya, ya. Maaf. Semua adalah kesalahanku. Saya mengangkat kepala dan berkata satu persatu. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak tahu apa yang dipikirkan. Dia menggoyangkan bagian bawah telinganya. Secara perlahan menyebar warna merah. Tatapan matanya melayang kemana-mana. Bisa begitu cepat? Saya mengulurkan tangan dan memberikan dia sebuah pukulan. Berapa cepatnya? Lebih cepat lagi. Tanggung jawab tidak lagi menuduhku. Hidupku tidak terjamin. Saya bersikap benar dan berani. Kamu akan berkata bahwa kamu tak menganggapku pantas ketika pulang. Bagaimanapun, aku sudah cukup besar. Aku tak bisa lagi dipukul. Sedangkan bagaimana dia mengabarkan kepada Tante Liu? Itu urusannya. Hanya terlihat wajahnya beralih dari merah. Putih menjadi biru. Rasa kehilangan dibalut suasana. Oleh ikan buntal. Jadi aku bisa dipukul. Kematian sampai ada saluran yang tidak mati. Aku menelusuri tubuhnya dari atas hingga bawah dengan lembut dan berkata, kamu sekarang memiliki kulit tebal untuk menahan dia. Tertawa dingin tanpa kekhawatiran. Kau bodoh seperti babi. Sungguh ada cara yang lebih baik. Jadi tidak bisa bilang bahwa kami berdua sedang mencoba berteman. Jika kamu tetap ingin mengatakannya begitu. Itu juga mungkin. Juga dapat membantu saya menghalangi penangkapan. Beri saya tenang sejenak. Saya dengan dia menambahkan. Tentu saja ini adalah yang Anda ajukan sendiri. Dan terlihat seperti saya memaksa orang. Dia menekan titik di telinganya. Sudut mata bergetar. Apa maksudnya bila saya tertawa dingin? Saya Liu Ruyan berkata apa? Saya dan ibuku dapat mengerti bersama. Ibu saya pernah berseri-seri. Dia mengatakan dia tahu kami berdua ada urusan. Tidak terlihat sama sekali. Beberapa jam sebelumnya, dia masih ingin memotong penampilanku. Mungkin itu karena malam ketika dipenuhi asap Liu Yan. Aku tidak bisa tidur apapun. Berselancar di internet, saya melihat sebuah kutipan yang sangat cocok. Jadi saya salin dan mengirimnya ke Moments. Sebenarnya romantis bukanlah mengemudi mobil sport. Tapi kamu duduk di kursi belakang sepeda listrik. Karena angin kencang, saya menoleh mendengar bicaramu. Iri yang adil. Setiap orang yang bisa mengemudi. Karena mobilku seperti tunak. Ibuku berkata, hingga saat ini, saya hanya layak mengendarai sepeda listrik. Tidak sampai 2 detik. Sebuah titik merah kecil muncul di bagian atas. Liu Ruyan berkomentar. Kemudian karena tidak memakai helm. Kalian berdua dikejar oleh polisi lalu lintas yang mengendarai motor dan dikenakan denda 60. Dengan mulutmu seperti itu, kamu sudah merasa bahwa menyumbang ke kuil malah dapat merusak pahala. Keesokan harinya saya dibangunkan oleh. Dia menyalakan bel pintunya lebih cepat daripada hidupku. Untung saja di lantai ini hanya ada 2 unit. Selain saya 1 unit lagi. Tidak tahu siapa yang membelinya. Selalu tidak ada orang yang tinggal. Aku tanpa ekspresi. Kamu sebaiknya punya urusan penting. Dia mengenakan apron di pinggangnya. Menggenggam tangan. Dengan ramah memanggilmu untuk makan. Bibi Wu mengatakan kamu tidak makan secara teratur. Kecuali saya. Saya mengurus diri sendiri. Aku tidak sempat melakukannya, ya? Sejak lulus, saya pindah keluar. Menetap sendiri sambil menggambar. Uang yang aku peroleh membeli sebuah unit 3 kamar 1 ruang tamu. Jendela ini dibeli menggunakan uang saya. Sisa semua tergantung pada orang tua saya yang tinggal sendiri. Meskipun bebas dan nyaman. Setiap hari setelah makan, tidur, kemudian menggambar. Tetapi sebagai seniman komik penuh waktu. Jadwal yang tidak teratur menjadi kebiasaan. Aku malas dan tidak bisa memasak. Kecuali beberapa hari ketika ibu saya datang melakukan pemeriksaan mendadak. Saya akan menimbun sayuran di dalam kulkas. Buat saja terlihat. Biasanya semua makanannya datang melalui layanan pesan antar. Meski lezat, tetap jenuh, kemana kita harus makan? Di rumah saya, dia menggeser sedikit ke samping.
membuka pintu besar di depannya. Desain interior sederhana, sekali dilihat. Hanya saja baru masuk rumah. Aku menatapnya dengan sedikit. Tidak yakin di depannya apakah itu kamu, dia mengangguk. Kamu bilang apakah ini kebetulan? Apakah aku juga berada di sini secara kebetulan? Tidak karena alasan lain. Utamanya saya mengira tempat ini memiliki feng shui yang baik, orang-orangnya sedikit. Tenang. Selain dekat pantai, ada begitu banyak rumah. Saya rasa tempat ini paling nyaman untuk tinggal. Ternyata pandangan kita memang bagus. Saya pun sekadar bertanya. Kakakmu sudah menjadi agen properti. Sebelumnya belum pernah saya temui kamu begitu cepat. Aku curiga bahkan anjing pun tidak mau memakan hidangan yang dia buat. Dia berkata. Aku, dengan pandangan seperti mata anjing, memandang orang rendah. Kalimat ini terasa sudah pernah terdengar. Sup di dapur sudah siap. Dia meminta aku memasaknya sendiri. Di atas meja tersusun rapi udang yang dimasak dalam saus minyak. Iga bakar merah, ayam panggang dengan chestnut, daging sapi ketumbar, brokoli tumis ringan, kubis ditarik tangan, potongan terong lotus pedas asam, kacang panjang kering goreng tampak berwarna, harum dan rasanya lengkap. Dia membawa sup jagung dengan kaki babi di tengah. Aku terkejut karena hari ini adalah tahun baru. Namun, apakah kamu masih ingin menikah? Dia tidak berbicara. Alisnya terangkat lembut. Suara hatinya mengandung sedikit keagungan yang tak terukur. 30 tahun di sisi timur sungai, 30 tahun di sisi barat sungai. Dan akhirnya mendapat satu gigitannya, hasil dari sumur yang tersimpan selama 10 tahun. Saya mengangkat sumpit dengan semangat mencari kekurangan. Hasilnya ternyata tak terduga dan lezat. Dia menatap alisku dengan bangga. Dengan ekspresi kepuasan. Sepertinya berkata, ayo dipukul. Saya sengaja memperpanjang nada suara. Dengan sinis berkata, cukup lewat satu tatapan, saya sudah mengetahuinya. Tiba-tiba terasa seperti ketakutan yang kehilangan layarnya. Terkena pukulan berat. Aku menahan tawa. Maaf. Sungguh tidak tahan dengan mata angkuhmu yang menyerupai asap, terlalu memanjakan kita sampai berlebihan. Dia tidak mengizinkanku memesan makanan luar. Aku berkata bahwa umurku sudah tidak muda lagi. Harus lebih memperhatikan kesehatan tubuh. Dengarkan apa yang kukatakan. Terima kasih. Karena ada kamu. Setiap hari di sebuah restoran, bel pintu rumahku berdering. Lebih tepat waktu daripada kurir pengantar makanan, 3 kali sehari. Tidak pernah melewatkan satu porsi pun. Secara paksa memperbaiki pola tidurku. Kalau bukan karena saya menghargai betapa enaknya masaknya. Saya sudah memukulkannya sejak lama. Saya juga tidak mau menjadi bodoh. Saya ingin memberi dia uang. Namun wajah Liu Ruyan di saat itu menjadi pucat. Dia bilang saya menghina dia. Pada hari anak. Saya masih berkata dengan sopan. Terima kasih. Terima kasih sudah bekerja keras. Maaf. Tapi dia orang ini beruntung. Tidak dapat mendengar klien lagi. Saya berkata. Terima kasih. Dia dapat mempengaruhi saya seperti ini yang 10 kali. Liu Ruyan, apakah makanannya sudah siap? Liu Ruyan sudah sampai waktu makan. Liu Ruyan. Saya ingin makan paha ayam soda besok. Setelah beberapa waktu. Bersama menjadi semakin alami. Seolah tidak ada kekurangan di antara kami. Selama 10 tahun, tak peduli seberapa lama kami belum menghubungi satu sama lain. Atau bahkan manga terbaru yang saya perbarui mendapat kritik dari pembaca. Mereka menduga bahwa saya belum pernah melihat tubuh wanita. Menggambar sedikit menimbulkan ketegangan. Saya bukan orang yang mahir menggerakkan plot. Kamu membuatku menjadi cemas. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Untuk pembaruan. Saya berniat mencari model perempuan secara langsung untuk mengamati. Mencari inspirasi. Hanya saja di dalam pikiran sang dewa muncul sebuah bayangan. Saya mengutuk diri sendiri sambil menunduk. Saya juga tidak bisa menahan diri dan mematuhi hati. Bagaimanapun, penampilannya kini tampak sungguh bagus. Kamu mengatakan kita belum menjadi teman terbaik.
Dia tidak memberi jawaban. Apakah kamu bisa membantu saya satu hal? Yaitu menjadi model saya. Karena takut dia tidak mengerti. Saya menambahkan satu kalimat lagi. Yang jarang menyelinap. Dia sedang minum air. Sebuah tetes menetes keluar. Menyebabkan hidung tersedak, wajah merah, leher tebal. Saya mengetuk punggungnya. Bolehkah saya membuatnya lebih nyaman? Berikan kalimat yang benar. Dia tidak bisa berbicara karena bisu. Kamu begitu tidak bermoral. Kamu masih mengingat siapa ketika. Sesaat setelah bertemu, dia mengirimkan hewan peliharaan favoritnya kepada seorang gadis. Siapa yang membiarkan gula yang tidak ingin ia makan tetap di tanganmu? Siapa yang memberi makan padamu ketika kau tak dapat makan? Siapa yang selalu bersama MU saat dipukuli? Siapa yang melindungi kamu di semua tempat? Siapa kamu? Dalam kondisi dompetmu hanya memiliki 5 yuan. Namun tetap membeli es krim seharga 4 yuan untukmu. Apakah kamu benar-benar melupakannya semua? Semakin kau bicara, semakin penuh semangat dan kemurahan hati. Semakin kau bicara, semakin marah kerumunan. Mendengar ekspresi, Zhaomian Liu Ruyan. Sudah mati rasa, tanpa kepenatan. Berapa kali kau mengulang bagian ini? Yang penting tidak lagi berguna saja. Aku berharap melihat dia memutar kepalanya. Tatapan matanya menghilang. Namun tidak menolak. Namun sikapnya sudah melewati kegelisahan yang tak terjelaskan. Di hatinya muncul sebuah rasa. Tak bisa dijelaskan perasaan kehilangan yang tak terungkap. Baiklah. Aku mencari orang lain. Aku berbalik dan hendak pergi. Tiba-tiba dipaksa menahan pergelangan tangan dengan tenaga besar. Dia menghirup napas dalam-dalam. Tertawa langsung. Suara terdengar seolah keluar dari sela gigi. Kamu ingin mencari siapa? Sejujurnya, pada awalnya saya berniat mencari Xin Liu. Namun mereka yang memiliki nama belakang Liu tidak bersedia. Saya berniat menghabiskan sedikit yuan. Mencari kepemilikannya. Emosi berserakan di dalam rencana dia. Akhirnya berubah menjadi segumpal air danau yang berombak. Bukankah kamu bisa bertanya kepada aku beberapa kali lagi? Aku harus bersikap sopan. Baik. Apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju? Wajahnya yang kaku sepanjang 2 meter memanas. Kapan? Jam 8 malam ini. Ingat untuk datang setelah mandi ya. Pukul 8 malam. Aku tidak tahu kata-kata yang baik. Bel pintu berderak-derak. Buka pintu. Wanita memakai selimut tidur tebal dan rapat berdiri di luar pintu. Bibir tipis, Jin Min terlihat kaku. Ujung rambut masih menetes air. Sabuk di tengah dilekatkan ketat, menciptakan pinggang sempit yang terjaga. Aku diam-diam memencet jari. Agar tidak terdengar tawa sendiri. Saya belum pernah melihatnya seperti itu, tampak siap menghadapi musuh besar. Saya membawanya ke dalam kamar. Hanya ada sebuah tempat tidur dan sofa kecil di dekat jendela. Sisanya adalah rak kayu yang tersebar di berbagai tempat dan kertas rancangan yang berserakan. Saya seharusnya duduk di mana suara membawa bayangan ke tempat tidur itu. Untuk menciptakan suasana lebih baik. Saya sengaja menyesuaikan lampu menjadi lebih hangat. Alat hebat saya, duduk di sisi tempat tidur dengan tangan terpegang kuat. Menarik tali pinggangnya ketat. Seolah-olah dia bersaing dengan dirinya sendiri. Saya menunjukkan kepadanya supaya cepat. Dia memandangi saya lama. Tiba-tiba ia menghela napas. Jari-jari panjangnya menyapu pinggir sabuk. Pakaian tidur menjadi longgar. Menunjukkan garis otot perut yang kuat. Garanya bersih. Alurnya lancar dan tepat. Di mana pandangannya berada. Pikiran saya kosong sejenak selama beberapa detik. Dia memegang setengah tubuhnya begitu saja. Tidak mengenakan apa-apa. Tangan saya yang sedang menulis dengan pensil kini bergetar. Saya tidak sanggup melihatnya dalam ketenangannya. Dia menatapku. Aku menatap lukisan selama 4 jam pada malam itu. Itu adalah waktu paling sulit untuk diungkapkan bagi saya. Setelah mengamati secara langsung. Sekarang otakku penuh dengan suara yang tak kunjung hilang.
Karena banyak inspirasi, saya tidak dapat menyelesaikan lukisannya. Saya tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Saya terus-menerus berada di studio lukisan selama beberapa hari. Kadang-kadang saya lupa waktu. Sering tidak dapat dihubungi. Saya akan panik. Saya memberi kunci cadangan rumah kepadanya, lalu dia menyiapkan makanannya. Kemudian ia menyajikannya kepada saya. Tiba-tiba pada malam itu, aku teringat akan sebuah plot lain. Aku berkata kepada, saya tidak akan makan malam lagi. Dengan mudah, saya melemparkan pakaian kotor beberapa hari ke mesin cuci yang baru saja diperbaiki. Atur timer selama 1 jam. Kemudian saya tidak mengurusnya lagi. Langsung masuk ke studio. Memakai headphone, terselam dalam dunia saya sendiri. Saat saya keluar dari studio. Ketika saya keluar dari studio, jam 3 ada mangkuk sup manis yang sudah dingin di pintu masuk. Tampaknya sudah dibiarkan lama. Namun saya belum mengirim pesan. Tidak pernah dikirim masuk. Penuh perhatian itu agak aneh. Yang lebih anehnya adalah, beberapa hari berikutnya, Liu Ruyan memandangku dengan tatapannya menjadi semakin berat. Wajahnya semakin gelap. Di meja makan, dia tidak berbicara satu kalimat sekalipun kepada saya. Kecuali ketika menyusun mangkuk dan sendok sayur, yang menghasilkan suara berspelah. Sungguh mirip seorang ibu rumah tangga yang senyap. Aku sibuk melukis. Aku tidak menyadari ada yang aneh. Sampai kini, melihatnya dengan cermat membuatnya terkejut. Bawah mata wanita dipenuhi serpihan darah merah. Area di sekitar matanya berwarna hitam kebiruan. Seolah-olah seorang seniman performatif. Dikenal sebagai pengemis. Saya mencoba menanyakan, apa yang menjadi pukulan besar bagimu? Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap leherku. Dengan suara datar. Apa itu? Aku tampak bingung. Mengambil cermin untuk melihat. Tidak tahu kapan muncul titik merah besar. Semua sudah aku gores hingga pecah kulit. Seharusnya digigit nyamuk, kan? Dia menegang wajahnya. Kenapa rumahmu ada sandal wanita? Tanpa diduga dipertanyakan begitu. Aku memikirkan selama setengah hari sebelum mengingat. 2 hari lalu, sepatu itu di supermarket dengan promosi beli 1 gratis 1 memang bagus. Itu, saya secara khusus membelinya untukmu dengan tujuan mengundangmu pada seni lukisan yang luar biasa. Dia dengan tenang bertanya kembali. Benarkah? Namun saya memakai sepatu ukuran 30. Sedangkan sepatunya berukuran 40. Itu membuat saya canggung. Melihat saya tidak dapat menjawab. Dia tampaknya sudah memperkirakannya sejak lama. Wajahnya perlahan menjadi muram. Sisa harapan terakhir di dasar mata juga ikut hancur. Nada bicara tersebut sangat sarkastik, belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalian yang membuat seni harus mencari inspirasi. Mungkin bahkan bersedia menyumbangkan diri untuk seni. Saya tidak tahu tentang orang lain. Namun saya dapat melakukannya demi melukis. Bertahan sampai semalaman. Menyumbangkan hidupku. Kamu pergi. Dia memotong. Saya tidak marah. Saya tersenyum terbalik. Tidak ada air mata di dalam mataku. Namun seolah-olah akan hancur pada detik berikutnya. Memberi saya perasaan seperti istri yang baru menikah. Menemukan suami berselingkuh pada hari berikutnya. Rasa putus asa. Tapi rumahku ini bagus. Jadi saya berjalan, dengan tekad di belakang seolah-olah menatap lebih lama. Semua merasa tak beralasan. Kenapa kau memarahi? Bukankah hanya meminta dia jadi model saja? Bagaimana bisa begitu? Sepertinya saya melakukan sesuatu yang sangat berlebihan. Frustasi. Tidak bisa menahan amarah yang semakin memuncak. Dia tidak mau menggambar untuk saya. Saat itu saya seharusnya tidak setuju. Mengapa setiap kali semuanya berakhir begitu? Seolah-olah saya mencuri darinya. Perasaan seperti lumpur di air keruh, pikiran menjadi berantakan. Sejak hari itu, sejak terjerat perang dingin, saya tidak mau meminta orang menulis. Dia memanggilku untuk makan. Saya tidak pergi. Kemudian dia juga tidak lagi memanggil. Saya memesan makanan antar sendiri, bel pintu berderak,
Itu pengantar dari layanan antar makanan Kingsi yang saya pesan, memakai topi baseball hitam. Dengan menunduk kepala, saya tidak bisa melihat wajahnya. Menyampaikan makanan menjadi satu kalimat. Tidak berkata, dia pergi. Secara naluriah saya menatapnya sekali lagi. Ketika membuka mangkuk di rumah, saya dengan tajam menemukan makanan saya sudah dikirim. Keesokan harinya, saya tidak berani memesan lagi mie instan via layanan antar. Namun ketika keluar rumah membuang sampah, saya menemukan ada rangkaian bunga krisan putih di depan pintu. Saya pikir itu dikirim salah. Bagaimanapun, siapa yang mengirimkan bunga kemuning putih? Tetapi seketika kemudian, aku melihat ada sebuah catatan di atasnya. Ditulis, YTH Bapakku. Aku langsung merasakan bulu kuduku berdiri. Sampah pun tidak akan dibuang. Kembali ke kamar, tetap terlihat keren. Aku curiga ini mungkin merupakan lelucon anak kecil, dan teleponku menerima pesan teks yang tidak dikenal. Nao-nao yang tampan. Hadiah yang saya pilih dengan cermat. Apakah kamu suka? Kali ini saya yakin saya pasti menjadi target orang aneh. Suara ketukan pintu di kamar yang tenang tiba-tiba dan mendadak. Jantung saya berdetak sangat cepat. Tiba-tiba pikiran saya dipenuhi oleh pemikiran kriminal, tak ingin membuka pintu. Menunggu sampai suara ketukan kedua akhirnya berhenti. Punggungku sudah basah. Aku baru mau menghubungi polisi. Tapi saya mendapati telepon berdering. Liu Ruyan menelepon. Suara di ujung lain. Dengan ketegangan. Kecepatan bicara cepat sekali. Apakah kamu sedang di rumah sekarang? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Di luar pintu rumahmu, senar ketegangan dalam pikiranku tiba-tiba patah. Seperti kapal yang berlayar akhirnya melihat pantai. Saya membuka pintu. Tanpa berkata dua kalimat. Tiba-tiba melompat ke pelukannya. Dia langsung memelukku sekali. Kemudian sekali lagi menepuk-nepuk punggungku. Aku mengungkapkan dalam beberapa kata semua kemungkinan dia memperhatikan tingkah lakuku yang aneh. Dia mengernyitkan alisnya. Kecoklatan di dalam matanya semakin pekat. Saya melaporkan polisi dan ikut bersamamu pergi. Polisi berkata, mungkin pelaku itu seseorang yang dikenal. Saat ini bukti belum cukup. Tidak dapat membuktikan tuduhan terhadap kurir tersebut. Perlu investigasi lebih lanjut. Setelah kembali dari kantor polisi, saya baru sadar setelahnya. Bagaimana kamu tahu saya mengalami masalah? Bel pintumu tidak berdering sepanjang hari ini. Kamu tidak memesan makanan antar. Perkara ini butuh waktu untuk diselesaikan. Kamu tinggal sendirian, semuanya aman dan terlindungi. Suara saya begitu akrab. Saya tidak mengalami pertempuran dingin. Melihatnya bersih dan rapi. Dia menganggap saya lambat. Baik. Setelah pindah ke rumahnya, kita semua sepakat tidak menyebutkan pertempuran dingin. Keduanya menjaga keseimbangan yang rumit. Dia menyerahkan kamar utama kepadaku, sehingga saya tidur di kamar samping. Ketika saya keluar malam untuk minum air, ternyata orang yang seharusnya berada di kamar tidur berbaring di sofa. Layar komputer pada meja kopi tetap menyala, memancarkan cahaya biru. Berpegang erat dalam kesedihan. Selimut tipis di tubuhnya terlepas. Bagian besar tubuhnya dipenuhi sinar bulan, menurunkan bulu mata tebal yang menyapu bayangan di atas hidung. Pernapasan singkat dan tenang. Malam musim semi awal masih sedikit dingin. Bergerak perlahan maju menutupi bagian belakang yang terjatuh, melindunginya dengan pakaian itu. Detik berikutnya, dia setengah membuka mata. Di bawah mata ada sedikit nuansa kantuk yang samar. Dia memegang pergelangan tangan saya dengan tangannya. Pembuka film terjatuh di sisi dalam pergelangan tangan saya. Sentuhan lembut dari sejumput ciuman pada bibir. Disertai hangat basah yang menyalakan nadi. Hampir terasa terbakar bersamanya. Saya seolah telah dikosongkan seluruh kerangka tubuh. Begitu saja berdiri terpaku di tempat. Hingga napasnya kembali seimbang. Saya baru menyadarinya. Saat saya masuk ruang dan menutup pintu. Orang di sofa membuka matanya. Di bawah matanya, semuanya terlihat seolah-olah limau.
Dia menampilkan wajahnya seolah sedang menari. Wajahnya memancarkan sentuhan kompleksitas, kebingungan, dan kompromi yang saling berlapis. Hari kelima. Malamnya, orang aneh itu tertangkap. Dia sekali lagi ingin melepaskan bunga krisan putih. Di depan pintu rumahku, dia terpikat oleh lilas ruyan dengan sebuah perangkap tali. Saat itulah saya baru sadar bahwa lilas ruyan memiliki tempat tidur, namun tidak pernah tidur. Alasan sofa di ruang tamu. Saya hampir lupa padanya. Dia belajar ilmu komputer. Dekat pintu sangat menarik. Hasilnya sangat mengejutkan. Ia adalah salah satu orang yang saya kenal melalui kencan. Dia berbicara secara licik. Ia sendiri tidak dalam suasana cinta. Dia mengatakan ini adalah cinta normal antara pasangan. Polisi. Kenapa kamu memberikan bunga krisan putih kepada orang lain? Apakah ini merusak pertemuan kencan? Kamu menuduhku salah. Itulah sebabnya bunga krisan putih yang paling murah. Beruntung sedang promo. 6 yuan untuk 1 genggam besar. Polisi. Maka kenapa kamu memanfaatkan pesanan antar makanan orang lain untuk kencan? Suami kamu bahkan tidak tahu bagaimana menabung untuk makan yang begitu mahal. Aku akan mencicipinya untuknya. Ada apa? Di rumah kami, semua pria telah memakan sisinya. Aku tidak dapat menahan amarahku. Aku menuduhnya. Kapan aku setuju untuk berkencan denganmu? Dia merasa benar. Setelah kita bertemu terakhir kali. Aku rasa kamu cukup baik. Ibu saya juga menganggapmu cukup bagus. Meskipun susah, kamu masih dapat masuk ke pintu keluar gali kami. Saya bilang di rumah tidak ada cermin. Pasti akan ada urin, ya. Liu Ruyan menyatakan. Mencari pasangan tidak bisa hanya melihat pada mereka. Penampilan juga harus melihat bagaimana penampilan diri sendiri. Di sekitar terdengar tawa tertahan yang samar. Akhirnya gadis pertemuan tidak mau berubah setelah banyak diajari. Ditahan 7 hari untuk pendidikan refleksi. Karena beberapa hari tidak pulang ke rumah. Saya mengganti spray dan selimutku. Saya berencana meletaknya ke mesin cuci dan mencucinya sekali. Tunggu saya menekan tombol jadwal. Kemudian menandai suatu adegan. Mengejutkan mata saya. Mesin cuci ini rusak. Ia bergetar hebat. Dengan bunyi yang teratur sekaligus tidak teratur, serta disertai suara dengan nada berbeda-beda. Suara begitu keras sehingga seluruh rumah dapat mendengarnya jelas. Selain waktu konversi saya yang terisolasi. Telingaku kotor. Absurditasnya sungguh absurd tanpa kekhawatiran. Kamu memintanya untuk pergi. Aku menemanimu mencari inspirasi. Suara marah Liu Ruyan yang datang dari belakang, semakin dekat. Saat aku menoleh, saya melihat dia berdiri di belakang dengan ekspresi yang kehilangan. Menatap mesin cuci berderai tanpa bergerak. Terguncang sampai hampir kehilangan bahasa. Bukan dia yang cuci saja. Mengapa terdengar suara seperti ini yang tak layak ditampilkan? Waktu berhenti sejenak. Potongan-potongan dalam pikiranku saling terhubung. Muncul sebuah dugaan yang absurd. Biarkan siapapun berguling, biarkan dia berguling. Aku menunjuk mesin cuci dengan tangan. Kamu tidak akan mengira bahwa suara itu berasal dari wanita lain, kan? Dia menelan sedikit. Mulut rumah yang menunduk. Menggerakkan sedikit. Wajahnya memerah sepenuhnya. Di bawah mata. Berbagai macam emosi berkelana. Beberapa tampak cemas menatapku. Aku tertawa dingin. Kamu juga absurd? Bukankah kau tidak punya mulut? Tidak tahu untuk datang langsung dan bertanya padaku. Punggungnya tiba-tiba menjadi tegak. Suara dalam nada tenangnya membawa suara yang sulit terdeteksi. Kamu bilang tidak. Aku saja tidak. Apa yang bisa aku lakukan supaya jatuh lagi dengan sangat? Pernikahan sekaligus tidak mau, semua mengaku jujur setelah minum. Saya mengambil 1 botol anggur yang sama seperti yang diberikan oleh ayah saya. Bolehkah saya meminumnya? Dia tidak berpikir panjang. Tentu saja aku bisa melakukan semuanya, dan aku tertawa terbahak-bahak. Keduanya duduk di sofa seperti itu, menutup mulut dan saling mencium. Mereka saling menunggu apa? Sadar sepenuhnya. Sinar matahari senja yang miring.
Melalui jendela lantai, sinar lembut senja perlahan menyinari seluruh tubuh. Wajahnya memelihara lapisan rona merah muda. Mata bersinar cemerlang berwarna bibir terang. Karena juga mabuk, membuatnya terlihat kabur namun mempesona. Aku tiba-tiba mendekati jarak. Kecil sampai napas hangat yang keluar saling berhubungan. Itu kamu bilang ingin menikah denganku. Mengapa kemudian kamu tidak setuju lagi? Selalu ingin menolak jawaban yang diminta. Dia menggigit bibirnya. Suaranya terasa tersinggung. Saya tidak mengatakan tidak mau. Itu hanya karena saya malu. Malu? Apakah kamu mengerti? Dia menghela napas melalui hidungnya. Membungkuk ke atas dan melihat keluar jendela. Apa yang kamu sukai? Saya akan berusaha menjadi seperti apa. Tapi kamu jelas sudah bilang. Tunggu saya. Sehingga aku sendiri dulu pergi bertemu calon pasangan. 10 tahun tidak pernah menelepon satu juga. Apakah kamu tahu bagaimana aku menghabiskan 10 tahun ini? Aku menyandarkan kepalaku di bahu dia. Dengan lembut menekan telinganya. Kamu terlalu lucu. Seperti ketika masih kecil, begitu lucu. Dia meniup satu nada. Dia memutar kepalanya dan berhenti. Namun dia perlahan mendekat. Mencoba menguji ujung jarinya. Kemudian jari telunjuknya mengarah ke mulut, memegangnya dengan kuat, menahan pergelangan punggung bawahku di atas sofa. Aku menahan senyum tanpa tertawa. Suasana menjadi semakin pekat, hampir memfermentasi. Dia perlahan mendekati saya. Pernafasan menjadi berat. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka di luar. Tidak sempat bereaksi. Tiba-tiba saya melihat dan ibu saya sudah berdiri terpaku di pintu masuk. Situasi di ruang tamu jelas terlihat. Sejenak kemudian keduanya berbalik dengan sangat alami. Setelah berpura-pura tidak melihat ketika keluar pintu. Tawa mereka tak dapat disembunyikan. Ah! Saya mengatakan dua anak ini sangat baik satu sama lain. Saya katakan kami pasti akan menjadi ibu mertua suatu hari nanti. Aku mengangkat lengan dan memeluknya. Bercanda? Selesai, sekarang kita akan membuat peran pura-pura menjadi nyata. Dia benar-benar memperbaiki orang bodoh. Padahal sudah dekat dengan kebaikan. Mengenai kedekatan kebaikan. Kami pernah kehilangan hubungan saat musim semi pergi dan musim gugur datang. Namun kini di musim bunga dan bulan musim gugur ini, kami kembali berbicara tanpa henti.